Warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok yang paling keren dan ganteng-ganteng ya, ingin mempresentasikan hasil praktikum kita, yaitu dengan tema integrasi Python dan Google BigQuery. Next. Oke, dari yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada autentikasi GCP, melakukan autentikasi layanan Google Cloud. Terus kedua, BigQuery Client menggunakan library Google Cloud BigQuery untuk berinteraksi dengan dataset di cloud. Terus ada parameterized queries, menerapkan parameterized queries dengan placeholder, add untuk keamanan data. Terus ada dry run, melakukan estimasi biaya dan validasi query sebelum eksekusi. Yang kelima ada memory management, menerapkan strategi SQL first untuk efisiensi RAM. Terus ada pandas integration, mengintegrasikan hasil query BigQuery ke dalam pandas data frame untuk analisis. Next. Oke, jadi ini untuk persiapan dan alat ya, tools library dan environment yang dibutuhkan ya. Untuk library Python itu ada Google Cloud BigQuery, klien utama untuk BigQuery, terus ada Google Cloud BigQuery Storage untuk storage API, ada pandas yang biasa kita gunakan ya untuk manipulasi data frame, terus ada matplotlib untuk visualisasi data. Terus ini untuk instalasi dan cek ya. PIP freeze ini untuk ngecek library yang sudah terinstall, terus ada PIP install upgrade Google Cloud BigQuery ya, ini seperti library ini di Python ya. Kita nge-install library Google ini nih. Terus ada install pandas. PIP install pandas karena kita biasanya menggunakan Google Colab, mungkin di visualisasi code, visual code-nya belum ada. Jadi kita install pandas dahulu. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya, jadi sebelum kita melakukan praktikum lebih lanjut, ada beberapa hal yang harus di-setup dulu dari sisi Google Cloud-nya. Yang pertama adalah membuat service account. Nah, langkah-langkahnya ada 5 proses. Yang pertama, yang jelas, login ke Google Cloud Console dan buka project yang udah dibuat. Terus klik menu hamburger dan pilih API and service, lalu option kredensial. Terus kita buat kredensialnya dan pilih service account-nya. Isi nama misal Python BigQuery dan create dan continue. Lalu pilih role BigQuery admin, continue, lalu done. Next. Nah, setelah membuat service account, sekarang yang perlu dibuat lagi adalah mengenai private key JSON-nya. Jadi di menu service account tadi, Python BigQuery misalnya, pilih tab keys, terus add key dan create new key. Pilih tipe key-nya yaitu yang JSON, lalu create, dan otomatis file JSON-nya akan terdownload ke folder download kita, dan pindahkan file JSON tadi ke folder project yang akan dibuat. Nah, untuk private key ini harus disimpan dengan aman dan jangan sampai di-share ke publik. Next. Oke, untuk bagian berikutnya kita melihat di sini kita bisa melihat kalau proses analisis menggunakan Google BigQuery dan Python untuk mencari 5 stasiun dengan jumlah perjalanan terbanyak pada dataset kita, yaitu Austin Bikeshare, dan data dihitung menggunakan query SQL dengan group by count dan order by dex limit 5. Kemudian hasilnya dikonversi dalam data frame pandas. Berdasarkan hasil analisis stasiun 21
per speedway memiliki jumlah perjalanan tertinggi, sehingga dapat disimpulkan kalau stasiun tersebut merupakan titik penggunaan sepeda paling aktif pada dataset yang dianalisis. Next. Dan kemudian untuk soal kedua, rata-rata perjalanan dengan Pandas, ada konsep yaitu data dari soal 1 kita gunakan langsung, kemudian kita menghitung rata-rata dari kolom numerik, kemudian kita nggak perlu pakai BigQuery baru atau untuk menghemat daya, dan prinsipnya kita melakukan agregasi di Python atau Pandas jika data sudah di-load, dan hasil rata-rata sekitar 67.648,60 perjalanan, yang mana itu merupakan mean dari 5 stasiun teratas. Next, dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita lanjut, ada ini visualisasi bar chart. Kita menggunakan, yang dimana kita menggunakan Matplotlib di sini. Untuk tampilannya sendiri, ini kita menampilkan ada top 5 stasiun dengan perjalanan terbanyak, yang dimana kolom nama pendek itu dibuat dengan string 35, kemudian plot barnya untuk horizontal bar, sehingga lebih mudah dibaca jika namanya panjang. Dan kita juga menggunakan plot tight layout untuk mencegah labelnya terpotong. Dan kemudian yang tertampil di sini itu adalah 21 first speedway itu ada di banyak ininya jumlah perjalanannya banyak ya. Kemudian yang untuk top 5-nya itu ada di Jalan 26 Nueces. Next. Selanjutnya kita juga melakukan dry run dan memory management, yang dimana dry run itu kita atur sebagai true, query tidak dieksekusi. Nah, itu hanya estimasi. Kemudian di query-nya juga kita menggunakan columnar storage, dan select itu membaca semua kolom sehingga biaya lebih besar. Kemudian select kolom spesifik itu hanya untuk kolom yang dibaca. Kemudian untuk select spesifik sendiri itu didapat sekitar 56 MB atau 0,0547 GB, yang berarti kita mendapatkan penghematan di angka kurang lebih 77,77%. Sedangkan untuk select yang bintang itu di 250 MB dan 2462 GB, dan itu sangat boros resource. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parameterize queries pada BigQuery, di mana konsep utamanya adalah memisahkan struktur SQL dengan nilai input dari pengguna. Jadi data yang dimasukkan tidak langsung ditulis dalam query, tetapi menggunakan placeholder atau parameter. Nah, di contoh ini menggunakan subscriber type yang berfungsi sebagai placeholder. Nantinya nilai akan dikirim melalui scalar query parameter sehingga BigQuery dapat mengenali tipe datanya dengan aman. Pendekatan ini penting karena mencegah SQL injection, yang artinya input pengguna tidak akan dianggap sebagai bagian dari perintah SQL, melainkan hanya sebagai data biasa. Sebagai contoh analogi mudahnya itu seperti formulir isian, yang dimana pengguna hanya boleh mengisi kolom yang tersedia dan tidak mengubah sistem di belakangnya. Jadi query menjadi lebih aman, rapi, dan fleksibel untuk digunakan kembali dengan parameter yang berbeda. Nah, itu selanjutnya itu ada ringkasan. Jadi untuk ringkasan dari praktek ini, yaitu yang pertama, untuk autentikasi menggunakan service account dan JSON key harus dijaga keamanannya yang tidak dibagi secara sembarangan. Yang kedua, menggunakan fitur dry run sebelum menjalankan query agar kita bisa membedakan biaya dan jumlah data yang diproses sehingga lebih efisien. Yang ketiga, dari sisi memory management sebaiknya hanya memilih kolom yang diperlukan dan menghindari penggunaan select bintang, yang dimana itu akan jika dijalankan akan menggunakan keseluruhan dari data itu sehingga tidak efisien untuk dijalankan. Yang keempat, itu menggunakan parameterize query untuk meningkatkan keamanan dan mencegah SQL injection. Yang kelima, hasil query dapat diubah menjadi data frame menggunakan Pandas untuk menganalisis data lebih lanjut di Python. Yang terakhir, data dapat divisualisasikan
yang dimana jika data sudah divisualisasi itu akan lebih mudah untuk mengolah informasi dan dipahami serta dianalisis untuk nantinya. Jadi inti dari best practice atau kesimpulan dari praktek kali ini adalah untuk menjaga keamanan, efisiensi dan kemudahan analisis data saat menggunakan BigQuery dengan Python. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, oke, baik. Mungkin itu saja ya yang itu saja yang bisa kami sampaikan dari rekan-rekan saya yang ganteng dan ceria ini ya di siang hari ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.